Siaran Perbatasan bersama Voice of Indonesia dan Stasiun RRI Perbatasan. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berjumpa lagi dalam program siaran perbatasan kerjasama RRI Voice of Indonesia dengan stasiun RRI di perbatasan. Dan kali ini saya bersama dengan El Londong di RRI Sumba. Halo El. Halo, selamat pagi Kak Agus. Selamat pagi, apa kabar? Ya, kabarnya baik-baik. Baik-baik ya. Sehat dengan semangat hari ini. Semangat ya. Siap. El, dengan siapa di situ El? Saya ada dengan Kak Deo di pagi hari ini, juga dengan Pak Hans. Oh, oke, Kak Dio dan Pak Hans ya. Selamat pagi semuanya yang ada di RRI Sumba, dan di sini ada Kakak Wendy dan juga Kakak Ray ya bersama selamat kita. Pagi juga untuk Kak Wendy dan Kak Ray. Baik, El dan juga pendengar, kita akan bersama 1 jam ke depan ya, menghadirkan beragam informasi baik dari Voice of Indonesia dan juga RRI Sumba. Kita awali dengan warta berita ya El. Oke. Baik pendengar, inilah warta berita Voice of Indonesia dan RRI Sumba. Voice of Indonesia dan RRI Sumba menyampaikan warta berita. Sari berita, BKPM mengatakan Asia Fair jadi pemantik masuknya investasi ke Indonesia. Indonesia resmikan layanan e-paspor di KJRI Sydney. Bersama saya Agus Santika dan El Londong, inilah warta berita selengkapnya. Direktur Promosi Asia Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Kementerian Investasi BKPM Cahyo Purnomo mengatakan Asia Fair 2024 menjadi pemantik untuk menarik investasi dari Tiongkok ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan Cahyo Purnomo saat membuka pameran Asia Fair 2024 yang digelar di Jakarta, Jumat. Menurut dia, Tiongkok merupakan mitra strategis Indonesia. Terlebih dalam 5 tahun terakhir, secara total investasi yang telah direalisasikan dari Tiongkok sejak 2019 hingga semester pertama 2024 mencapai 32,3 miliar dolar AS. Sementara itu, investasi yang mengalir dari Tiongkok pada semester pertama 2024 mencapai hampir mendekati 4 miliar dolar AS. Dalam semester pertama tahun ini, investasi total dari Tiongkok telah mencapai hampir 4 miliar dolar Amerika Serikat. Beralih ke berita internasional. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan Dirjen Imigrasi meresmikan layanan e-paspor di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney, yang menjadi layanan pertama di kawasan Australia dan Pasifik. Konsul Jenderal RI di Sydney, Fedi Kurniabuana, melalui keterangan resminya yang diterima di Jakarta Jumat 6 September mengatakan, dengan penambahan fitur e-paspor pada layanan imigrasi akan semakin mempermudah dan menambah kebanggaan serta percaya diri bagi komunitas atau diaspora WNI di luar negeri dalam melakukan perjalanan lintas negara. Konjen Fedi turut menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada segenap pimpinan dan staf Ditjen Imigrasi atas terpilihnya KJRI Sydney untuk menginisiasi layanan e-paspor pertama di Australia dan Pasifik.
Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Pahala Nugraha Mansuri yang hadir langsung untuk meresmikan layanan tersebut berharap dengan adanya layanan e-paspor ini, perwakilan RI dapat memberikan layanan yang lebih baik bagi warga negara Indonesia atau WNI di Australia. Selanjutnya berita dari Sumba, silakan El. Baik, terima kasih Kak Agus. Untuk mensukseskan Pilkada 2024, Bawaslu Sumba Tengah perketat pengawasan Pilkada dan serukan netralitas ASN di wilayah Sumba Tengah. Selengkapnya disampaikan Jerry Lende dari RRI SP Sumba. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sumba Tengah terus memperketat pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk menekan potensi kerawanan yang mungkin terjadi selama proses pemilihan berlangsung. Ketua Bawaslu Sumba Tengah Yermia Umbuyagu Esos mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan dengan baik dan tanpa hambatan yang berarti. Dalam sebuah dialog interaktif dengan topik pengawasan kerawanan pemilihan kepala daerah di Radio Republik Indonesia Sumba, Yermias menyatakan bahwa Bawaslu Sumba Tengah telah menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menjaga kelancaran proses pemilu. Selain itu, Yermias juga menekankan pentingnya menjaga netralitas politik di kalangan aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. Ia mengimbau agar semua elemen masyarakat Sumba Tengah terus berperan aktif dalam menjaga suasana damai selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah berlangsung. Sebelumnya kami sudah mengundang lewat momentum hari ini, lewat RRI, kita coba untuk berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan. Nah, kami di Kabupaten Sumba Tengah, Ibu, sebelumnya kami sudah mengundang dalam upaya konteks pencegahan, ya, kami sudah mengundang Pak Sekda, kami sudah mengundang para camat, kami sudah mengundang juga beberapa seluruh paguyuban yang ada di Kabupaten Sumba Tengah untuk menekan dan mempresur terkait dengan netralitas ASN. Ya, jujur setelah dikeluarkan itu Undang-Undang ASN nomor 2 tahun 2020, nah ini penting untuk ASN juga taati terkait dengan jiwa korpsnya mereka. Nah, selain itu teman-teman di ASN juga sudah diatur lewat surat keputusan bersama, dan juga kemarin kami di Bawaslu sudah ada juga Perbawaslu 6 tahun 2024 keterkaitan dengan proses penindakan seluruh proses tahapan yang ada begitu. Sehingga kami Yermias juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi praktek politik yang berlangsung di daerahnya. Ia mengatakan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan pemilihan berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilihan kepala daerah akan dilakukan sesuai dengan peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2024. Bawaslu Sumba Tengah telah menyiapkan posko pengaduan untuk menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan pilkada. Laporan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yermias juga mengingatkan partai politik peserta pemilu untuk bertanggung jawab dalam menjalankan praktik-praktiknya, terutama setelah pendaftaran calon di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah telah selesai. Ia menegaskan bahwa jika ditemukan praktik-praktik politik yang tidak sesuai dengan aturan, Bawaslu akan memprosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat, Bawaslu Sumba Tengah berharap Pilkada 2024 di wilayahnya dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan damai. Dari Bumanelu, RRI Sumba, Jerry Lende, terus mengudara untuk Indonesia. Selama proses verifikasi dan penelitian administrasi pasangan calon untuk Pilkada 2024 di Sumba Barat, KPU Sumba Barat menemukan beberapa dokumen paslon yang masih belum benar. Selengkapnya disampaikan Jerry Lende dari RRI SP Sumba. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tengah melakukan proses verifikasi dan penelitian administrasi dokumen para pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk periode 2024-2029. Menurut Ridwan Mias Komodo, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Sumba Barat, proses ini menemukan beberapa kekurangan dalam data dan dokumen yang diserahkan oleh pasangan calon. Kekurangan ini berkaitan dengan ketidaksesuaian format yang diharuskan untuk dipenuhi dalam data syarat calon. Ridwan menjelaskan bahwa
dokumen yang tidak sesuai tersebut dikembalikan kepada pasangan calon untuk diperbaiki. Terkait dengan penelitian administrasi syarat calon itu sendiri, ada beberapa hal dokumen yang menjadi keraguan kami karena penentuan status itu di syarat calon itu sendiri belum benar dan benar. Adapun beberapa syarat calon itu sendiri yang belum benar, sehingga kami menyarankan kepada pasangan calon untuk melakukan tahapan perbaikan, di mana tahapan perbaikan itu untuk penyerahan hasil penelitian administrasi itu di tanggal 5 dan tanggal 6. Para calon diberikan waktu mulai dari tanggal 6 hingga tanggal 8 September untuk melakukan perbaikan tersebut. Setelah proses perbaikan selesai, KPU akan melanjutkan dengan menunggu hasil pemeriksaan kesehatan yang juga menjadi salah satu syarat utama dalam proses verifikasi. Selanjutnya, KPU juga akan melakukan proses klarifikasi terhadap dokumen syarat calon yang dianggap meragukan kepada lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut. Setelah semua dokumen administrasi dinyatakan lengkap dan benar, KPU akan menetapkan pasangan calon tersebut sebagai calon tetap yang akan bersaing dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Sumba Barat tahun 2024. Lebih lanjut, Ridwan Komodo mengatakan bahwa pasangan calon diwajibkan menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan pada tanggal 5 September yang akan ditindaklanjuti oleh pihak komisioner sebelum penyerahan hasil pemeriksaan oleh KPU. Pada tanggal 6 September, KPU akan menyerahkan kepada pihak pasangan calon dokumen administrasi yang belum benar untuk diperbaiki hingga pada tanggal 8 September 2024. Belum benar salah satunya contohnya ada pas foto itu yang dilampirkan, yang dimasukkan yang seharusnya berlatarkan belakang PNG atau berlatarkan putih, tapi yang dimasukkan ada yang berlatarkan mode warna. Itu juga yang menjadi status untuk kami melakukan penentuan status pada syarat calon. Proses verifikasi dan penelitian yang dilakukan oleh KPU ini diawasi ketat oleh Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Sumba Barat. Bawaslu bertugas memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mengawasi adanya potensi pelanggaran atau manipulasi data selama proses verifikasi. Tahapan verifikasi administrasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa para calon yang bertarung dalam pilkada nanti benar-benar memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. KPU Sumba Barat berkomitmen untuk menjaga transparansi dan integritas dalam setiap proses tahapan pemilihan kepala daerah di Sumba Barat. Dengan adanya temuan kekurangan dalam dokumen administrasi, KPU berharap pasangan calon segera melakukan perbaikan yang diperlukan agar proses pilkada dapat berjalan sesuai jadwal tanpa hambatan. Selain itu, KPU mengingatkan bahwa pemeriksaan kesehatan juga merupakan komponen penting yang tidak boleh diabaikan oleh para calon. Pada akhirnya, setelah semua tahapan ini dilalui dengan baik, pasangan calon yang memenuhi syarat akan diumumkan sebagai calon tetap yang akan maju dalam konstelasi politik Pilkada Sumba Barat 2024. Dari Bumandelu, RRI Sumba, Jirilende, terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, dengan demikian berakhir Warta Berita dari Voice of Indonesia dan RRI SP Sumba.
Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Pro 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Pendengar, kita kembali lagi di siaran perbatasan untuk hari ini ya, di akhir pekan Sabtu 7 September 2024. Wah, senang sekali ya bisa ke Sumba hari ini. Pastinya banyak informasi dan situasi bisa dilaporkan juga oleh El nih. Sekarang cuaca di sana gimana? Kalau di Jakarta nih panas banget nih sekarang. Ya, baik Agus. Cuaca di Sumba, khususnya di Kecamatan Kota Wekabubak pada pagi hari ini ya, kalau dilihat cuacanya sedang mendung Kak. Oh, mendung ya? Udaranya cukup segar. Wah, iya. Cukup segar dan dingin ya masih ya. Iya. Kalau di Jakarta sebaliknya malah nih, sedang panas-panasnya ya. Dari tadi malam udah terasa sekali panasnya nih El. Ya Kak Agus.
Oke, nah sekarang kita bersiaran ya bareng di pagi ini dan juga direlay oleh teman-teman kita stasiun perbatasan yang lain yang juga setiap waktu bersama kita juga nih El ya. Ada RRI Entikong, RRI Batam, RRI Nunukan, RRI Ranai, juga studio produksi ya, RRI SP Bengkalis, kemudian Sungai Penuh, Somlaki, Bintuhan, Rote, dan Talaut. Nah, kali ini kita bersama dengan Sumba nih. El, gimana suasana di Sumba ya, terutama apakah ikut juga merasakan euforia kehadiran Paus Fransiskus yang sudah hadir di Indonesia? Gimana di sana suasananya, adakah? Ya, di sini tren tersendiri. Kalau dilihat antusias dari masyarakat, banyak sekali teman-teman saya maupun kerabat-kerabat keluarga yang merasakan dan sangat antusias dengan kedatangan Paus pada beberapa waktu yang lalu, Kak Agus. Jadi meskipun tidak bisa hadir di Jakarta, menonton siaran langsungnya ya di berbagai media. Benar sekali, melalui dari TikTok maupun Facebook, banyak sekali yang memposting kedatangan Paus dan mengikuti acara misa. Juga yang dilaporkan setiap saat oleh RRI ya? Ya, tentunya Kak Agus. Dan RRI Sumba punya program khusus beberapa hari kemarin atau ikut merelay ke Jakarta? Ya, kami itu mengikuti relay Kak Agus. Oke, baik. Tapi suasananya ikut merasakan semua ya, di Sumba sana ya? Benar sekali, untuk suasana tetap semua merasakan. Nah, biasanya El kalau akhir pekan begini, masyarakat Sumba itu apa kegiatannya? Lebih banyak di rumah atau ke tempat-tempat wisata, liburan barangkali? Ya, biasanya itu Kak Agus kalau sudah masuk di hari weekend begini, biasanya para masyarakat yang ada di Sumba melakukan banyak sekali aktivitas Kak Agus. Ada yang berkebun, ada yang melakukan pekerjaan ringan di rumah, ada pula yang ke berbagai tempat wisata maupun ke tempat pemancingan. Wah, pemancingan ya, seru. Oke. Dan di sini kebanyakan nih ada satu tempat nantinya yang akan kita bahas, yaitu ya di tempat semacam danau tempat orang banyak melakukan pemancingan, karena di sini banyak tempat pemancingan yang ada di tengah kota itu ada yang berbayar kan. Jadi kalau di hari Sabtu ini untuk hari libur nih mereka ke liburan nih Kak Agus. Ya. Itu nama danaunya apa itu? Nama tempatnya? Itu nama tempatnya itu ada liburan nih, ada tempat di Taurara. Ada beberapa tempat pemancingan yang ada pun yang ke laut mancing Kak Agus. Oke, seru sekali melepas capek. Betul. Setelah sepekan jenuhan, bergelut dengan rutinitas pekerjaan ya. Benar. Jadi akhir pekan dimanfaatkan untuk aktivitas yang ringan, yang menyenangkan, yang bikin suasana hati lebih fresh lagi ya, lebih lebih segar lagi ya, untuk menyongsong awal pekan hari Senin yang berat katanya. Seberat apakah hari Senin? Ya, coba pendengar kita yang bisa mengetahui itu Kak Agus. Iya. Masing-masing punya ukurannya sendiri-sendiri ya. Oke, yang pasti semua dihadapi dengan semangat karena kita sudah melewati pekan-pekan yang berat. Nah, ke depan jangan sampai berat terus ya. Iya. Oke, katanya punya lagu dari Sumba nih yang keren juga nih. Ini lagu yang mau dihadirkan tentang apa, El? Ya, ini
lagunya ini judulnya itu Namewa Bage, Kak Agus. Namewa Bage. Yang dalam itu artinya apa itu? Yang dalam bahasa Sumba itu. Tapi kalau diartikan secara bahasa Indonesia artinya itu sudah pagi dan mereka itu mengajak bersama para pemuda-pemudi maupun orang tua untuk pergi melakukan sesuatu aktivitas yang berguna. Mungkin kalau macam orang-orang kita yang kebanyakannya petani, mereka ke kebun. Itu Kak Agus. Oh, baik. Pergi berkebun. Berkebun ya. Oke. Ya. Untuk lebih lengkapnya kita nikmati saja lagunya ya. Ya. Siap Kak Agus. Oke, pendengar, ini dia lagunya. Saya takut salah baca ini. Namewa Bage ya, betul ya? Iya, mantap sekali. Pas sekali Kak Agus. Rano Dedo, betul ya? Iya. Iya, ini musik irama woleka, betul ya? Ya, ini irama tarian ya. Oh, seperti itu. Baik. Khas Sumba. Baik, kita dengarkan bersama ya. Namewa Bage. Ya, El, ini memang lagu tarian ya, musiknya itu seperti ada tari-tarian yang menjadi tradisi di Sumba ya, El ya? Iya Kak Agus. Oke. Jadi tarian dan juga diperkenalkan dengan cara berbudaya orang Sumba dari
kain yang digunakan, parang maupun kepautas serta alat tambur yang dimainkan, Kak Agus. Oke. Baik, dari nyanyian dari lagu Sumba yang penuh dengan filosofi ya, kearifan lokal di sana, kita ke studio Voice of Indonesia, Fitri Karlina. Hai, hari ini di studio Voice of Indonesia ada Fitri Karlina. Semuanya. Wah, terima kasih ya Mbak. Dan studio Voice of Indonesia tuh udah panas duluan tadi ya. Oh ya, udah digoyang duluan, membara, menyala. Udah menyala ya. Tadi seru banget nih tadi. Nanti ada nih cuplikan penampilan videonya tadi gitu ya. Ini sekarang jumpa fans ya. Karena seru banget tadi foto-fotonya dan juga nyanyinya. Dan kali ini ada yang tadi yang sudah dinyanyikan tuh 2 lagu ya. 2 lagu. Lagu yang paling viral dulu nih yang ABG Tua nih yang luar biasa yang sama buat, ada lagu baru tadi Aku Kangen Kamu. Dan tadi untuk ABG Tua ini 2012 ya. 2012, alhamdulillah. Ini langsung swing gitu ya. Alhamdulillah. Masih lagunya masih cukup legend juga iya. Sampai sekarang alhamdulillah masih dihafal juga. Masih banyak yang request juga ya. Request juga. Dan tentu juga selain juga malang melintang di industri dangdut tanah air kan juga mempopulerkan dangdut ke mancanegara, apalagi ke Amerika Serikat. Amin. Itu yang Indopop Movement ya. Indopop Movement. Udah volume 1, volume 2, 3 dan insya Allah tahun ini yang keempat. Wah, kapan? September. Kita setiap September dan untuk tahun ini insya Allah di 4 September. Ya kita setiap event Indopop Movement itu during New York Fashion Week. Karena memang kan sekalian juga kita bawa fashion juga kan, tidak hanya sekedar musik, budaya Indonesia, tapi juga fashion. Jadi kita ingin mengangkat para desainer-desainer muda, desainer-desainer daerah juga, Dekranasda, yang memang ingin mempromosikan karyanya, ingin lebih dikenal oleh totally tidak hanya di mancanegara, tapi untuk memperluas exposure-nya juga di Indonesia. Itu bisa melalui kami dan kita show-nya walaupun ini adalah side show dari New York Fashion Week, maksudnya bukan show utamanya, tapi kita tempatnya di jantung kota New York yaitu di Times Square. Ini kan udah berarti mau yang keempat ya? Mau yang keempat. Itu gimana tuh antusiasme masyarakat New York dan masyarakat mancanegara lainnya? Selalu ditunggu. Iya, nggak cuma dangdut sih. Kita juga ada pop juga. Kayak kemarin juga bandnya The Massive kayak gitu kan. Ada Vicky Shu juga pernah bergabung sama kita. Terus juga Putri Indonesia pernah gabung juga dengan kita, bawain lagu daerah Indonesia. Terus juga tari-tarian gitu. Dan insya Allah tahun ini kita masih kerjasama dengan Jember Fashion Carnival. Seperti tahun lalu juga Jember Fashion Carnival. Iya, Jember Fashion Carnival. Insya Allah masih akan gabung juga dengan acara kami, pastinya dengan tema yang berbeda. Oke. Ini artis dangdut yang bakalan ikut. Boleh ya bocorannya ya? Seru nih kayaknya. Kita sih masih on communication ya dengan artis yang dari label aku pastinya, Naga Suara. Pengen sih ngajakin Neng Sibat gitu. Cuma memang tergantung nih nanti masalah waktu juga. Ya. Karena kan kalau ke Amerika kan nggak bisa sehari. Kalau di sini kan enak ya, karena di luar kota bisa sehari selesai. Kalau ke sana pastinya kan butuh waktu dan energi lebih gitu. Jadi nanti September ya kita tunggu. Ini nyanyi juga kan berarti ya, Mbak? Insya Allah. Tergantung nanti durasi. Karena aku kan selain memang mengisi acara juga, aku juga founder dari acara ini juga. Jadi dulu awalnya aku hanya sebagai pengisi acara. Terus ternyata dipercaya sama partner aku yang di Amerika, Mbak Dina Eski. Terus
Kemudian gimana kalau perwakilan di Indonesia kamu gitu kan. Soalnya aku juga butuh yang ngurus-ngurus ibaratnya birokrasi dan segala macam yang ada di Indonesia. Oh ya udah gitu, akhirnya ya kita berdua sudah terdaftar di New York Authority. Jadi kita udah punya foundation di sana. Wah, keren nih, karena seru banget juga kalau tadi ya lagu-lagu dangdut, apalagi lagu ABG itu juga ditampilin ya. Pernah Wah, juga. Itu seru banget nih. Jadi kalau teman-teman penasaran nih, tadi kita punya nih ya rekaman nyanyinya Mbak Fitri ini tadi sama teman-temannya ya di Voice of Indonesia. Lihat nih ya rekamannya. ABG tua. Cinta dan selalu mencinta semuanya. Oh, 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 shalala. Oh, 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 shalala. Oke, kita goyang sama-sama. ABG dua, tingkahmu semakin gila, kau menjerat semua wanita. Wanita yang ada di depan mata, rayuanmu sungguh mempesona. Lagi. ABG tua, tingkahmu semakin gila, tak peduli apa yang kau rasa, tak peduli anak bininya di rumah. Emang engkau penjahat wanita. Kita jaipongan bareng. Suaranya mana? ABG tua, tingkahmu semakin gila, kau menjerat semua wanita. Wanita yang ada di depan mata, rayuanmu sungguh mempesona. ABG tua, tingkahmu semakin gila, tak peduli apa yang kau rasa, tak peduli anak bininya di rumah. Emang engkau penjahat wanita. Lagi. ABG tua, tingkahmu semakin gila, kau menjerat semua wanita. Wanita yang ada di depan mata, rayuanmu sungguh mempesona. ABG tua, tingkahmu semakin gila, tak peduli apa yang kau rasa, tak peduli anak bininya di rumah. Emang engkau penjahat wanita. Terima kasih. Yeay, masih sama Dora dan juga Mbak Fitri nih, dan lagi promo. Kirain The Explorer. Maunya ya. Bootsnya mana ya? sama backpacknya. Sama backpacknya. Oh, ini ada bootsnya enggak ya? Sengamuk loh dia.
bercanda ya Kak. Aku sudah terbiasa. Kalau nggak Dora the Explorer, Doraemon, sama Dora itu Dora yang apa namanya? Kue Dorayaki. Bukan apa? Yang mana sih? apa namanya? Mana? Kok aku jadi kepo? Ikan. Dori. Bukan, Dora sih. Yang mana? Kok Pokemon sih? Yang mana sih? Itu yang ikan anemone. Kok jadi lupa? Nemo. Ya, Finding Nemo. Dori ya? Dori apa Dori? Dori. Aku tuh sampai menjelajah yang mana Dora yang mana lagi. Iya itu Dori ya. Ya Allah, sorry bercanda. Ya ampun nggak apa-apa. Aku jadi bilang oke, ini orang tua mamaku nih. Terinspirasi kali ya. Ya tadi lagi launching nih ya. Di YouTube itu 14 Juni tuh untuk lagu Iya, baru banget. Cukup baru banget dan ini buat teman-teman semuanya, para pendengar VOI yang mau dengerin lagu aku yang terbaru Aku Kangen Kamu bisa langsung aja melipir melipir ke YouTube-nya ya. Ke YouTube-nya Naga Suara Official, langsung cari Aku Kangen Kamu. Dan ini lagunya relate banget ya. Relate sama banyak orang. Ada yang lagi LDR. Lagi ada Anda saya juga ya Allah. Kayaknya harus belajar sama suhunya deh ini ya. Belum. Udah lama, bukannya lama ya memang. Aku baru setahunan ini. Baru setahunan ini aku LDR. Suami aku sekarang tugas di negara Qatar. Jadi aku bolak-balik dan ini udah sebulan lebih. Aduh. Aku gak ketemu ya Allah. Paling lama berapa bulan gak ketemu atau berapa? Waktu itu sempat 2 bulan lebih sih. Hampir 3 bulan waktu itu. Biasa. Aku setengah tahun bisa lah. Ya Allah. Ya curhat maaf ya curhat ya. Apa namanya, kangennya udah nggak pakai Pertalite lagi, pakainya After ya. Aduh, ini lagu memang relate banget, serius relate banget ya. Alhamdulillah. Iya memang lagu ini memang aku bisa diibaratkan kayak tribute, aku dedikasikan juga untuk para pejuang-pejuang LDR ataupun LDM di sana. Yang ngerasain hal yang sama, cuma bisa teleponan, capek ya, kangen-kangenan. Aku sampai kadang nih telepon, capek. Pengennya langsung dipeluk sendiri, pengen dicium langsung, pengen disayang-sayang langsung, ya kan? Iya, bener banget. Tapi memang ya dengan ya memang udah resiko ya yang harus kita terima karena kita udah berkomitmen untuk memilih jalan ini gitu kan, harus sabar. Kita harus saling nyabarin ya Allah. Kok jadi aku yang dihibur ya? Iya gitu. Tapi lagunya seru ya. Sebenarnya kan kangen atau apa, tapi masih tetap asik loh ya. Nggak dibawa jadi ada yang dibawa jadi galau gimana jadi gitu. memang awal-awal memang aku segalau itu karena memang belum pernah aku ditinggal jauh sejauh ini ya. Kalau biasanya dulu juga di rumah walaupun masih di Indonesia sering juga LDRan dalam artian ditinggal tugas, tapi kan pulangnya ke Indonesia. Nah ini kan pulangnya di sana di tempat lain. Jadi emang ngerasain banget sih gimana strugglingnya, terus juga gimana aku harus manage keseharian aku tanpa dia. Tapi udah ketemu lagi nggak? Belum ya? Belum ini ya? Terakhir tanggal 19 Mei. Lumayan udah mau 2 bulan. Udah 2 bulan loh. Sedih kan. Berarti terakhir kemarin pas lagi syuting pas video lagi klipnya syuting video klip Aku Kangen Kamu. Oh itu terakhir ketemu ya. Kemarin padahal mau janjian nonton Timnas ya di Juni kemarin di GBK. Ternyata Mas Hendra belum bisa cuti. Jadi akhirnya sedih deh. Biasanya kan Mas Hendra kan temen ribun aku. Gitu. Iya, tapi memang kalau yang pada ini nih pejuang LDR ini kalau dengerin lagunya Mbak
Fitri ini nggak jadi galau, malah justru jadi ada semangat ya untuk menjalani hidup ya. Karena kan awalnya dulu tuh kok sempat terpuruk juga, maksudnya dalam kondisi yang aduh gimana sih, terlalu negatif lah gitulah. Akhirnya aku pas lagi mau ngeluarin single baru, aku curhat sama produser aku, Pak Rahayu Kertawiguna kan. Beh, kayaknya aku mau bikin singlenya itu yang relate sama kehidupan pribadiku deh. Kayaknya kalau aku berlarut-larut kayak gini, jadi sedih kan, jadi nggak semangat aku untuk berkarya, nggak semangat aku untuk kerja gitu. Akhirnya gimana? Iya nih aku lagi LDR nih, Be, gini kan. Terus aku cerita gimana rasanya, yuk kangen lah gimana gitu kan. Akhirnya lagunya ini jadi dan liriknya langsung bikin Pak Rahayu, produser aku, dan musiknya yang bikin DJ Donald. Cepat jadi prosesnya ya. Sebenarnya cukup cepat prosesnya, rekamannya pun juga cepat. Hanya saja waktu itu kita lagi produksi lagu ini di akhir tahun. Akhir tahun 2023. Cuma karena berdekatan banget dengan Ramadan juga. Ramadan dan juga Lebaran. Kan pasti lagi musimnya lagu-lagu religi kan. Nggak pas ya. Jadi akhirnya kita sepakat untuk ngeluarinnya after Lebaran aja. Dan memang ini waktu yang tepat banget buat kalian juga untuk langsung kepoin lagunya ya. Kan di YouTube dan di Spotify udah ya? Spotify ada, di Spotify ada, di Langit Musik juga ada. Dan mau tahu info masalah lagu terbaru aku, ada giveaway juga. Itu langsung aja follow Instagram aku di Fitri Kalina. Nah, langsung follow ya. Jangan lupa juga follow Instagram Voice of Indonesia ya, _official. Seru ya. Penasaran banget ya, pasti pengen denger langsung lagunya ke YouTube kita dulu, nanti baru ke YouTube-nya. Iya dong, ramaikan karena ini kan live ya, pasti beda lah, rasa kangennya beda. Apalagi ada Mbak Dora sedang meraung-raung di pojokan. Aku meraung-raung ya. Makanya pas joget tuh paling semangat gitu. Kok Mbak Dora kurang hiburan ya. Sambil sedih gitu kan, tapi tetap goyang, tetap asik ya. Jadi pokoknya terus kepoin lagu-lagunya dari Mbak Fitri, dan juga kepoin Instagram dan juga YouTube ya, YouTube-nya Voi Official. Langsung aja nih denger lagunya ya, Aku Kangen Kamu. Aku kangen kamu, I love you. Kangen kamu, pengen cium kamu, pengen dimanja kamu. Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu. Rindu kamu, sudah lama tak bertemu. Ingin rasanya ku memeluk dirimu. 1 bulan sudah berlalu, kamu pergi tinggalkan aku. Waktu terasa lama menunggu, tak sabar ingin berjumpa denganmu. Aku kangen kamu, pengen cium kamu, pengen dimanja kamu. Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu. Yang aku kangen kamu, pengen cium kamu, pengen dimanja kamu. Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu.
pengen dimanja kamu. Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu. Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Ya, El dan pendengar, bicara tentang lagu ya. Di Sumba itu juga perkembangan musik bisa dirasakan belakangan ada peningkatan juga atau gimana nih? Ada rekaman-rekaman penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu pop daerah atau gimana kondisinya di sana? Ya, untuk di Sumba untuk sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang sedang meningkatkan potensi mereka di dunia musik, Agus. Gitu ya. Jadi banyak pun lagu daerah dan juga lagu pop asal Sumba. Kalau gitu ada rental musik gitu ya. Ada event-event musik, studio musik. Event-event musik juga di Sumba ada juga ya? Ada. Oke, luar biasa. Nanti kita hadirkan lagi di siaran perbatasan ya lagu-lagu dari Sumba ya. Siap. Siap, bagus. Oke, tidak terasa waktu kita berlalu, El. Sudah sampai di penghujung kebersamaan kita siaran perbatasan kali ini. Terima kasih El sudah menemani saya. Siap, Kak Agus. Sama-sama, Kak Agus. Iya, semoga kita Jumat depan bisa siaran bareng lagi ya. Oke, baik, Kak Agus. Semoga bisa jumpa lagi. Iya, betul, berikutnya ya. Tapi kalau Jumat Sabtu depan itu bersama dengan Rote ya. Berarti 2 minggu lagi. Ya, minggu berikutnya lagi, Kak Agus. Minggu berikutnya lagi. Oke. Oke, salam juga buat teman-teman di sana. Terima kasih juga buat teman-teman yang mendampingi El juga bersiaran. Teman-teman dari teknik ya, kemudian juga pengarah siarannya, pengarah acaranya, juga teman-teman di perbatasan yang merelay dari RRI Antikong, RRI Batam, RRI Nunukan, RRI Ranai. Kemudian juga RRI SP Bengkalis, Sungai Penuh, Somlaki, Bintuhan, Rote, dan Talaut. Kita ketemu lagi Sabtu depan. Terima kasih El, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa Kak Agus. Selamat siang. Selamat siang. Lelah dengan harapan kau tak mungkin ku dapatkan tentang